Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proses digitalisasi arsip, mulai dari scanning, metadata, dan strong. Jadi, di era digital seperti sekarang, arsip kan tidak lagi berbentuk fisik ya, seperti kertas, foto, atau dokumen cetak. Tapi arsip ini kan sebenarnya sudah banyak dialihkan ya dari bentuk digital melalui proses digitalisasi. Jadi digitalisasi itu sebenarnya tidak sekedar memindai dokumen menjadi file gambar atau PDF, tetapi juga merupakan proses yang lebih kompleks dari itu. Seperti apa? Seperti dari tahap scanning, terus pemberian metadata, hingga penyimpanan secara manajemennya juga filenya. Jadi mengapa hal ini sebenarnya penting? Karena digitalisasi arsip ini kan sebenarnya memungkinkan untuk organisasi untuk lebih efisien, juga aman, dan bisa mudah dalam mengakses informasi. Sebagaimana dikatakan oleh ahli kearsipan, Terry Ashworth. Terry Ashworth ini mengatakan bahwa digitalisasi arsip, sebenarnya ini kan bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang cara bagaimana mempertahankan memori kolektif dari suatu bangsa atau organisasi dalam jangka yang panjang. Nah, kita bahas sekarang yang pertama itu adalah bagaimana tahapan proses digitalisasi arsip. Jadi, digitali arsip itu kan tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Tapi ada beberapa tahapan yang bisa dijalankan oleh arsip digital. Jadi yang harus memiliki nilai guna dan keaslian yang terjaga. Jadi tahapannya pertama yaitu kita bisa melakukan seleksi arsip. Jadi tidak semua arsip ini harus digitalisasi. Jadi arsip yang diprioritaskan ini kan biasanya pertama bisa yang arsip yang memiliki nilai sejarah penting. Terus juga arsip yang sering digunakan oleh masyarakat dan organisasi. Terus juga arsip yang rentan rusak jika dibiarkan dalam bentuk fisik. Nah, ini kan berlandaskan dari ungkapan ARMA Internasional. Jadi seleksi arsip itu kan adalah tahap penting ya untuk memastikan efisiensi, karena proses digitalisasi ini kan sebenarnya membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Terus tahapan yang selanjutnya itu melakukan persiapan arsip. Jadi sebelum masuk ke tahap scanning, arsip ini kan perlu disiapkan. Mulai dari apa? Mulai membersihkan debu kotoran yang ada di kertas, terus ada melepas penjepit, terus ada staples atau perekat yang bisa mengganggu pemindahan itu dilepasi semua. Terus kita bisa mengurutkan arsip ya sesuai dengan klasifikasinya. Nah, tahapan ini kan memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini sangat menentukan kualitas ya untuk digitalisasi. Terus tahap yang selanjutnya itu scanning, atau bisa kita katakan pemindahan. Nah, sebenarnya ini inti dari proses digitalisasi. Jadi, arsip fisik yang diubah menjadi bentuk digital menggunakan scanner. Ini adalah intinya. Jadi ada beberapa jenis ya scanner. Kita bisa lihat pertama itu adalah flatbed scanner untuk dokumen satuan, atau ADF Automatic Document Feeder. Ini untuk dokumen yang banyak sekaligus, atau planetary scanner itu untuk arsip yang rapuh, misalnya naskah-naskah kuno misalnya. Jadi hasil scanning ini kan bisa dirubah menjadi PDF, terus JPEG atau TIFF. Nah, yang format TIFF ini sebenarnya yang direkomendasi sebenarnya untuk arsip permanen. Karena apa? Kualitasnya ini tinggi dan tidak mudah terkompres. Jadi kalau PDF itu kan bisa pudar ya. JPEG juga bisa pudar. Tapi kalau TIFF ini formatnya ini lebih bisa diandalkan, ini lebih lama. Lalu tahapan selanjutnya kita melakukan quality control atau QC. Nah, setelah di-scan, hasilnya didigitalisasi dan dicek ulang. Terus kita cek apakah halamannya itu sudah lengkap. Terus resolusinya ini apakah sudah jelas. Terus filenya itu rusak apa enggak itu. Nah, ini tahapan QC ya, atau quality control ya, yang menjamin bahwa file sebenarnya itu tersimpan nantinya
dan bisa digunakan secara optimal. Terus kita bahas apa sih pentingnya metadata dalam digital arsip. Jadi setelah arsip berhasil dipindahi, jadi langkah berikutnya ini adalah memberikan metadata. Jadi apa itu metadata? Secara sederhana saya jelaskan. Nah, metadata itu adalah data tentang data. Jadi data tentang data. Jadi metadata ini kan berisi informasi yang menjelaskan isi arsip digital. Seperti apa? Metadata ini seperti judul dokumen, tanggal pembuatan, nama pencipta arsip, terus ada nomor arsip, terus ada kata kunci. Nah, tahapan metadata arsip ini kalau nggak ada, ini kan seperti buku tanpa katalog. Jadi arsip digital ini kan gunanya untuk agar seperti buku katalognya buku itu, yang sulit dicari dan diorganisasi. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi metadata? Yang pertama itu sebenarnya untuk memudahkan pencarian. Jadi jika kita punya ribuan arsip digital, metadata ini sebenarnya membantu menemukan dokumen yang dicari. Hanya dengan mengetik kata kunci itu kita bisa menemukan dokumen yang dicari itu. Terus juga menjamin keaslian. Jadi metadata ini sebenarnya mencatat asal-usul arsip sehingga apa? Dapat bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Terus juga bisa menjaga konteks. Jadi arsip ini sebenarnya tidak hanya berisi data, tapi juga konteks sejarahnya. Jadi metadata ini sebenarnya membantu ya, menjelaskan mengapa arsip itu dibuat. Seperti ungkapannya Gillen. Gillen ini kan dia mengatakan bahwa metadata ini adalah kunci arsip ya, arsip digital yang tidak kehilangan nilai atau autentitas atau integritasnya. Kita bisa jelaskan untuk jenis metadata dalam kearsipan. Jadi jenis metadata itu ada deskriptif ya, untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan isinya secara deskriptif, misalnya judulnya, pengarangnya, dan subjeknya. Terus ada struktur untuk menunjukkan hubungan antara dokumen, misalnya ada satu dokumen yang bagian dari seri arsipnya untuk tertentu biar terstruktur. Dan juga ada administratif ya, mencakup ya informasi teknis seperti format filenya, hak aksesnya, dan tanggal administrasinya. Nah, tanpa metadata yang baik, maka arsip digital ini maka akan sulit dipelihara dan cepat hilang ya, kehilangan makna juga akhirnya. Dan kita bahas untuk yang selanjutnya, bagaimana penyimpanan hasil digitalisasi dan manajemen file. Jadi kita bahas setelah arsip digitalisasi diberi metadata tadi, jadi kita bahas bagaimana penyimpanannya. Jadi penyimpanan arsip digital itu ada beberapa opsi sebenarnya. Ada penyimpanan lokal, ada penyimpanan berbasis cloud, dan ada hybrid storage. Jadi penyimpanan lokal atau local storage ini sebenarnya menggunakan hard disk atau server internal atau perangkat yang menyimpan yang lainnya. Jadi kelebihannya untuk penyimpanan lokal itu sebenarnya kontrol penuh ya, dan tidak bergantung pada pihak luar, jadi kontrolnya penuh. Tapi kekurangannya risiko kerusakan perangkat ya. Untuk lokal ini seperti virus, kebakaran itu juga menjadi faktor utamanya untuk kekurangannya. Terus kemudian penyimpanan berbasis cloud itu kan disimpan secara online pada server pihak ketiga, misalnya Google Cloud atau AWS atau layanan Android. Jadi kelebihan apa sih? Kelebihannya itu aksesnya ini sebenarnya mudah dari mana saja dan aman dari kerusakan fisik. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Biaya langganan itu mahal dan ketergantungan pada jaringan internet. Terus yang selanjutnya ada penyimpanan hybrid storage. Jadi ini adalah kombinasi antara lokal dan cloud yang saat ini banyak digunakan untuk efisiensi sekaligus keamanan. Jadi ini banyak digunakan. Jadi sesuai ya dengan kata Hoffman. Jadi strategi yang terbaik ini adalah penyimpanan ganda atau redundancy. Yang sehingga jika salah satunya rusak, maka salinan ini kan masih ada di tempat lain ya. Lalu bagaimana sih tadi itu penyimpanannya ya? Lalu bagaimana sih manajemen filenya? Jadi penyimpanan tanpa manajemen yang baik ini kan sebenarnya akan merusak arsip digital atau membuat berantakan. Maka dari itu manajemen file ini sebenarnya diperlukan. Dari apa? Mulai dari standarisasi nama file misalnya. Misalnya kan
ada contoh surat keputusan, misalnya kita tulis nomor 12/2021, ada tandanya di belakang itu file bentuk apa, PDF atau yang lainnya. Ini apa? Agar mudah dicari. Terus ada struktur folder yang konsisten, misalnya per tahun kita buat per tahun, atau kita buat per jenis dokumen, atau kita buat per unit kerja. Terus ada backup berkala. Jadi penyimpanan salinan arsip ini dilokasikan berbeda untuk mengantisipasi bencana. Jadi kita buat berbeda-beda tempatnya. Terus sistem keamanan. Jadi pengaturan hak akses itu juga perlu diperhatikan untuk keamanannya. Terus inskripsi dan free will untuk mencegah kebocoran arsip. Jadi ini kan berangkat dari pandangan para ahli ya. Beberapa ahli menekankan pentingnya digitalisasi sebenarnya penting dengan pendekatan yang terintegritas seperti Duranti kan dia mengatakan kan digitalisasi arsip ini harusnya memperhatikan aspek hukum dan autentitas karena apa, arsip ini akan sebenarnya adalah bukti yang sah. Dan Conway juga mengatakan keberhasilan digital ini kan tidak hanya pada teknologi tapi juga pada manajemen informasi dan keterampilan sumber daya manusia. Terus ada Gillen 2016, dia menyatakan adalah metadata itu sebenarnya adalah jantung dari arsip digital. Tanpa metadata arsip akan kehilangan makna. Jadi kesimpulannya, digitalisasi ini bukan sekedar memindai dokumen atau menyimpan ke komputer. Tapi apa? Tapi proses ini kan mencakup ada 3 tahapan. Pertama adalah scanning, kedua adalah metadata, dan ketiga adalah store dan manajemen file. Jadi scanning ini mengubah arsip fisik menjadi digital dengan kualitas yang terjaga. Terus ada metadata ya. Metadata ini apa? Memberikan identitas dan konteks agar apa? Arsip ini sebenarnya mudah dicari dan dipahami. Terus ada lagi strong dan manajemen file. Ini kan sebenarnya menyimpan arsip dengan sistem yang aman, teratur, dan mudah diakses. Jadi dengan memahami tahapan ini, kan kita bisa melihat bahwa ya, digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut pengelolaan memori, organisasi, dan bangsa secara berkelanjutan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ashworth ini mengatakan bahwa digitalisasi arsip ini kan adalah cara kita ya menjaga ingatan secara kolektif agar apa? Agar tidak hilang di telan waktu. Oke, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.